Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di channel Maritim Demokrasi. Video kali ini akan membahas menteri-menteri yang pernah dipecat oleh Jokowi dan berbelok menjadi dalam tanda petik oposisi. Ada 10 menteri yang dipecat Jokowi, sebagian karena kinerjanya yang buruk, sebagian yang lain karena tidak cocok berada dalam posisinya seperti Andi Wijayanto, Yudi Krisnandi, Andri Nov Caniago, Noroyono Susilo, dan lain-lain. Orang-orang ini sejatinya hanya digeser. Mereka ditempatkan di bagian yang cocok dengan kemampuannya. Di samping karena lobby-lobby politik tentu saja. Sementara sebagian yang lain tetap berada di luar kabinet, bahkan sebagian besar berbelok menjadi oposisi. Mau tahu siapa saja? Sebelumnya klik like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya untuk terus mendukung channel ini. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dan admin juga ingin tahu kira-kira siapa menteri oposisi yang paling disukai dan yang paling tidak disukai oleh penonton. Dan beri alasannya tulis di kolom komentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Maritim Demokrasi, channel rakyat Indonesia. Tejo Edi Purdiatno. Laksamana TNI Purnawirawan Tejo Edi Purdiatno dianggap membuka front permusuhan dengan KPK. Komentarnya yang pedas terhadap institusi anti rasuah itu dikecam netizen, sampai-sampai presiden dan wakil presiden turun tangan. Membuat gaduh di awal jalannya pemerintahan tentu berbahaya, apalagi saat itu posisi pemerintah dalam parlemen yang sangat lemah. Pernyataan paling kontroversial itu muncul ketika beliau belum genap 3 bulan menjabat sebagai menteri. Kala itu ramai-ramai masyarakat dari berbagai kalangan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mendukung lembaga itu dari perseteruan dengan Polri. Tejo menyebut dukungan rakyat kepada KPK sebagai dukungan dari rakyat yang tidak jelas. KPK itu berdiri sendiri, dia kuat, dan konstitusi yang akan mendukung, bukan dukungan rakyat nggak jelas itu, tutur Tejo. Jokowi melalui Sekretaris Kabinet Seskap Andi Wijayanto berpesan kepada Tejo untuk berhati-hati saat menyampaikan pernyataan di hadapan publik. Hasil survei menyebut Tejo sebagai menteri dengan kinerja paling buruk dengan hanya mendapat 9,9% berdasarkan kepuasan responden. Dewan Pimpinan Pusat Projo menyebut bahwa mereka telah memiliki 14 nama menteri yang harus diganti lantaran mencatatkan kinerja yang buruk. Salah satu menteri yang ada dalam daftar Projo saat itu adalah Menteri Tejo. Kemudian diketahui Tejo pun bergabung dengan partai milik Tommy Soeharto, Partai Berkarya. Saleh Hussein. Orang ini dinilai bermasalah karena bekerja bukan pada bidangnya. Seperti data yang dirangkum Center Strategic Nusantara Studies, banyak pengusaha yang mengeluh soal perizinan. Dia dianggap tidak mengeluarkan kebijakan apapun yang berimbas positif pada dunia perindustrian. Satu-satunya alasan dia berada di sana karena kedekatan hubungannya dengan Hal yang sama juga dikemukakan oleh Indonesia Movement Study and Analysis Center. Saleh disebut sebagai salah satu titik terlemah kabinet kerja. Dia dianggap membahayakan industri Indonesia di tengah masuknya era perdagangan bebas MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian posisinya ditempati oleh orang yang tepat, yaitu Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar. Sebelumnya klik like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya untuk terus mendukung channel ini. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Sudirman Said. Kegaduhan serta bola panas Blok Masela yang beberapa waktu lalu terjadi di tanah air seolah membuka mata banyak orang untuk menilai bahwa sosok Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Sudirman Said, tidak layak dipertahankan sebagai menteri di kabinet Jokowi JK. Selanjutnya, Sudirman Said merupakan sumber utama kegaduhan di kabinet dalam urusan ladang gas abadi Blok Masela dan kontrak karya Freeport. Bahkan, Sudirman Said menyeret nama Yusuf Kala dalam kegaduhan sekaligus menurut beberapa spekulasi yang beredar sebagai backing Sudirman Said dengan mempersoalkan nomenklatur Menko Maritim dan Sumber Daya yang merupakan atas Sudirman Said. Kegaduhan-kegaduhan inilah yang membuat fokus dari kabinet kerja berantakan. Dikhawatirkan akan berdampak menjadi lebih meluas. Mungkin ini yang menjadi konsiderasi Presiden Jokowi untuk memecat Sudirman Said.
Rizal Ramli. Rizal tercatat dalam banyak lembar sejarah, sebagaimana dalam proses reformasi, Rizal berperan penting dalam memberi dukungan. Mereka adalah orang-orang yang kerap dalam tanda petik dimintai tolong. Rizal Ramli menurut beberapa spekulasi mencitrakan dirinya sebagai perwujudan the best of the best. Meskipun begitu, sebenarnya dia termasuk orang yang bagus dan sangat bisa bekerja, hanya saja selalu bikin gaduh. Rizal Ramli dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman oleh Presiden Joko Widodo, padahal baru bekerja selama 11 bulan saat ditunjuk oleh Jokowi masuk Kabinet Kerja dalam reshuffle Kabinet Jilid 1 pada periode pertama. Pencopotan Rizal Ramli dilakukan di tengah penyegelan Pulau G di pantai utara Jakarta. Dalam kasus ini, dia terlibat perseteruan dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang tak terima dengan keputusan Rizal main stop proyek milik Agung Podomoro Land itu. Rizal kerap terlibat perang urat saraf di media dengan Ahok. Rizal juga dianggap kerap buat gaduh di kabinet karena keributannya dengan Sudirman Said soal mega proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Setelah dicopot sebagai menteri, dia mengambil posisi penuh sebagai pihak oposisi. Karena tak punya posisi tawar, Rizal menantang Sri Mulyani berdebat. Tantangan itu diabaikan, tentunya agar Rizal tak mendapat podium dan diuntungkan. Ia tak henti mencaci kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilainya salah kaprah. Anies Baswedan. Dari Istana Negara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Anies diganti karena dinilai kurang cepat dalam melakukan gebrakan di bidang pendidikan. Penjelasan yang sama sekali tidak terang memang. Gebrakan seperti apa yang dimaksud? Kurang cepat seperti apa? Sebaliknya, yang disebut cepat seperti apa? Anies yang saat berada di luar pemerintahan dapat memprakarsai gerakan dahsyat bernama Indonesia Mengajar, melakukan sejumlah terobosan ketika ditunjuk untuk menjadi menteri. Paling berpengaruh tentunya menyangkut ujian nasional atau UN. Di era Anies, UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Setelah tahun-tahun yang tegang, Anies mengembalikan sistem ke era lama, di mana tolak ukur kelulusan siswa adalah prestasi akademik dan perilakunya selama bersekolah. Namun, sayangnya, program-program tersebut dinilai kurang efektif pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Selain itu, menurut beberapa spekulasi, Anies dianggap kurang bersinergi dengan anggota kabinet lainnya dan cenderung lambat dalam bekerja serta tidak memiliki skala prioritas. Menteri-menteri pecatan Jokowi kebanyakan memang bermasalah, sebagian masih bisa didaur ulang. Kesalahan yang fatal membuat mereka terpental. Ambisi politik mereka akhirnya menghalalkan segala cara. Menteri pecatan itu sebagian besar menyeberang dan menggalang kekuatan oposisi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya untuk terus mendukung channel ini. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga tulis di kolom komentar siapa menteri oposisi yang paling disukai dan yang paling tidak disukai oleh penonton atau agan-agan sekalian, dan juga beri alasannya. Itu saja video kali ini, jangan lupa tonton video-video menarik lainnya di channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.